Halo guys, kita dari kelompok 1 seni budaya. Jadi sekarang kita itu mau mengapresiasi seni dari Galeri Bumi Asih yang ada di mana? Teguh? Leuwi CN Kabupaten Majalengka. Fun fact-nya, galeri ini itu nggak pakai nama dari senimannya. Jadi emang galeri ini itu diperuntukkan untuk memajukan seni yang ada di Majalengka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tirta Marisa dan ini adalah pengajar Dan Ainun Nisa Soliha, Alfian Ismayani, dan Andi Nurainun. So, ikutin terus perjalanan kita. Bye-bye. Pada sesampainya saya di tempat galeri, saya melihat bahwa rumah seniman galeri tersebut cukup luas sehingga cukup untuk menampung beberapa kendaraan yang berparkir. Kemudian setelah sesampainya di sana, saya beserta anggota kelompok lainnya mewawancarai salah satu guru seni budaya kami, itu yang bernama Pak Yaya. Dalam hal ini setidaknya itu adalah memenuhi tuntutan kurikulum, di mana di situ ada materi pameran dan materi kritik seni. Yang kedua adalah memberikan wawasan tentang keseni rupaan ya, yang ada di Majalengka. Yang ketiga, mengenalkan galeri Bunas di Majalengka, di mana ini sudah kurang lebih 7 tahun, tetapi masyarakat Majalengka belum tahu. Demikian Bapak menjadi motor, salah seorang motor untuk mempublish ya, mempromosikan galeri ini, karena ini merupakan aset daerah yang sangat berharga, sudah bertaraf nasional. Ya, seni rupanya saja sudah tingkat nasional. Ya, pesanan-pesanan dari berbagai instansi dan dikirim setelah dipajang di mana-mana. Termasuk terakhir kemarin dikirim tanggal 20 sekian hari Rabu, itu dikirim ke Danau Toba ke Sumatera Utara. Itu monumen Solu Bolon. Ya, akan dipajang di sana di sekitar Danau Toba sebagai monumen peringatan atau kebanggaan kota di sana. Jadi kita sebagai masyarakat daerah selayaknya kita mengenal aset yang ada di Majalengka ini. Yang Bapak tahu, galeri yang secara pribadi mungkin ada, mungkin belum publish. Selama berkegiatan berkesenian yang representatif bertaraf nasional di sini yang pertama. Sementara kita ya, mohon maaf, sangat minim di Majalengka untuk bisa dijadikan sebagai media atau wahana belajar bagi para pelajar. Kita harus ke Bandung, harus ke Jakarta ya untuk mengunjungi galeri itu. Bandung banyak ya, tapi di Majalengka sangat minim sekali. Dan ini diharapkan bisa memberikan solusi bagi masyarakat mungkin untuk rekreasi. Bagi yang ingin mengenal adalah fungsi apresiasi dan menambah wawasan. Itu di Majalengka sangat minim. Mudah-mudahan nanti dilirik dan diperhatikan oleh pemerintah. Begini, ini galeri milik pribadi ya, milik Kuswa Budiono, dan karyanya adalah milik Kuswa Budiono. Belum ada pameran dari seniman lain atau perupa lain ya. Tetapi beliau tidak mau galeri ini namanya nama beliau ya, tapi nama yang lekat kental dengan nama daerah di sini agar nanti menjadi milik bersama. Terima kasih ya, silakan berkunjung siapapun boleh ke sini. Ketika kami pertama kali mewawancarai Pak Yaya terlebih dahulu, Pak Yaya menjelaskan bahwa kunjungan galeri seni kali ini tuh merupakan salah satu kriteria untuk memenuhi nilai para siswa-siswi kelas 12 SMN 1 Majalengka untuk pelajaran seni budaya. Dan juga pada saat dijelaskan oleh Pak Yaya sendiri, kita jadi lebih terbuka akan galeri tersebut karena dijelaskan mengenai profil berdirinya kapan, terus di dalamnya ada karya seni siapa aja. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mau kemana nih kita, Andin? Kita mau ke mana tuh? Ke workshop dari Galeri Bumi Asih ini. Workshop itu apa sih? Jadi workshop itu tempat pembuatan karya seninya. Lebih jelasnya nanti kita tanyakan di dalam kepada petugasnya. Bagi pengunjung yang ingin lebih tahu mendalam mengenai pembuatan karya seni tersebut, dapat mengunjungi workshop atau bengkel dari Galeri Bumi Asih tersebut yang terletak di selatan dari galerinya. Kita beruntung banget ya, cuma dari SMA 1 aja nih yang ada kegiatan ke galeri kayak gini. Di sekolah lain nggak ada. Ini tempat workshopnya ya. Udah nyampe ya. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Kami dari SMA 1 mau izin ya. Mau izin lihat. Mau lihat. Ya. Ketika kami wawancara di situ ada 2 orang pekerja.
beberapa media bisa kita gunakan, ada besi, ada tembaga. Masuknya ini patung ya, karena sebetulnya lukisan timbul kan ya, 2 dimensi, tapi masuknya lebih ke patung gitu. Kalau ide karyanya sendiri itu biasanya bersumber dari mana ya, Pak? Kalau yang itu sendiri tuh kira-kira bentuk Apa ini? Burung. burung ya? Ya, karena kita bikinnya semi abstrak, tidak harus persis burung gimana. Yang penting bentuknya sendiri sudah mewakilkan menjadi sebuah burung gitu kan ya. Bengkel sininya baru berdiri sekitar 7 tahunan. Kalau di Bandung itu udah lama. Pak Kuswa sendiri bergelut di bidang seni itu dan masih muda. Kalau saya sendiri 15 tahunan kali. Kalau kemarin kan sebetulnya di Bandung ya, karena ada suatu hal untuk keinginan Pak Kuswa sendiri untuk mengembangkan di Majalengka, dia memindahkan galerinya di Majalengka. Karena kalau di kota kan sudah terlalu banyak, sementara di Majalengka sendiri kan masih kurang gitu. Banyak, itu kan tergantung nanti pekerjaannya ya. Bila mana pekerjaannya gede atau membutuhkan tenaga yang lebih banyak, ya kita bisa panggil lagi tenaga-tenaga yang memang sebetulnya yang memang khusus juga di karya seni gitu. Itu bisa dilihat di itu bandara BIJB itu ada pohon-pohonan gitu, dan seperti ini enggak pohonnya, potongannya gitu. Pohon apa lupa kalau boleh tahu? Kalau judulnya tadi pohon jati. Ini alat apa ya namanya? Yang mana? Yang ini yang panjang. Ini alat-alatnya sendiri macam-macam, tergantung fungsi dan kegunaannya itu ya. Kalau besi kita pakai las listrik, kalau tembaga kita pakai las namanya las asetilin, berupa gas asetilin untuk menyambungkan tembaga. Mungkin Bapak itu saja. Makasih Bapak. Oke. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Oh guys, jadi kita tadi habis dari bengkel pembuatan karya-karya yang nantinya akan dipajang di galeri. Tadi tuh aku kaget banget pas tahu kalau karya yang ada di BIJB itu ternyata dihasilkan dan diciptakan oleh Galeri Buni Asih ini. Keren banget, ya kan teman-teman? Iya, keren. Dan ternyata banyak banget bahan-bahannya ya yang dibuat untuk karya seni di Buni Asih ini. Ya seperti ada besi, tembaga, nikel, dan segala macamnya. Makin gak sabar nih lihat galerinya. Ayo kita langsung aja ke galeri. Kemudian karena kami terlalu lama di dalam bengkel tersebut, di dalam pembuatan seni rupa tersebut, sehingga kami telat untuk kembali ke tempat galeri tersebut. Waduh, dan di situ kami telat datang karena kami terlalu asik mewawancarai di bengkel, dan di galeri sudah tidak ada orang di luarnya, dan di atas tempatnya sudah dilakukan wawancara ya. Mungkin kita terlambatnya itu gak terlalu terlambat ya Mas, itu karena masih di awal-awalan, masih Pak Yaya yang ngomong, masih pembukaan untuk wawancara itu, dan ya untungnya kita masih bisa mendengarkan wawancara dari Pak Kuswanya sendiri. Dan karena kita datangnya terlambat, kita kebagian duduk di belakang, maka untuk dokumentasinya ini nggak kedengeran ya. Tapi kita udah catat kok poin-poin penting yang ada di wawancara tersebut. Ada juga beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa-siswa dari SMA 1 Majalengka, dan jawaban dari Pak Kuswa beserta dari Pak Yaya dan juga Pak Dudi ini sangat bagus sekali dan dapat kita pahami juga. Ya, pada saat sesi wawancara bersama Pak Kuswa ini, beliau tidak banyak bicara, beliau hanya menjelaskan biografinya saja. Dan ya berdasarkan wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa dirinya pernah tinggal di Bandung, pernah juga di ITB ya, lalu pernah juga sipil gitu. Dan sekarang pekerjaannya itu sebagai pengajar mahasiswa ya, dosen. Dan sekarang beliau pindah ke Majalengka dan mendirikan Galeri Buni Asih ini. Kemudian pada sesi wawancara itu ada penambahan dari Pak Yaya dan juga Pak Dudi ya mengenai seputar seni-seni lah seperti itu. Dan untuk karya-karya beliau saat ini mungkin karya seni patung dan seni yang bahannya itu dari kain, bahan, tembaga, seperti itulah dan sebagainya ya. Dan di dalam wawancara tersebut ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman saya. Misalnya dapat disimpulkan bahwa Pak Kuswa itu masih menjadi seorang seniman hingga sekarang, masih mereproduksi seni rupa sampai sekarang. Dan adapun upaya kita untuk bisa mengenalkan kepada seluruh
rakyat yang terutama ada di Majalengka ini, beliau mengatakan bisa melewati atau bisa dilakukan dengan cara publikasi atau lewat internet agar galeri Buni Asih tersebut dapat lebih dikenal oleh halayak ramai. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari siswa tersebut sudah terjawab dengan jelas ya, dibantu juga sama Pak Yaya dan Pak Rudi. Setelah wawancara selesai, kemudian kami seluruh siswa SMA Negeri 1 Majalengka, khususnya untuk kelas 12 MIPA 7 dipersilakan untuk melihat, menganalisis berbagai karya beliau, berbagai karya Pak Kuswa Budiono tersebut. Sekarang kita udah di dalam galeri. Ini banyak sekali karya-karya yang sangat luar biasa dari Bapak Kuswa Budiono. Tadi kita lihat satu-satu. Permisi Mas. Gimana? Saya mau bertanya nih, gimana pendapat Mas soal galeri ini? Ya, dari yang saya lihat sepanjang koridor beberapa meter ini, saya sulit memahaminya ya, dari jenisnya atau stylenya atau gimana gitu, cukup rumit. Ini karya seni yang sangat revolusioner menurut saya. Saya pun tidak paham, karena saya emang nggak paham. Ya, terima kasih Mas ya. Ya. Permisi Mas. Untuk Mas Teguh, ini menurut Anda pendapat tentang lukisan yang ada di sini itu bagaimana? Semua karya seni lukis yang kita dapat di galeri ini cukup fenomenal ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Rudi maupun Pak Yaya tadi, bahwa karya lukis di sini itu beda dengan yang lain karena terbuat dari bahan-bahan yang cukup bernilai gitu, kayak logam, terus serpihan kayu. Semua lukisan yang ada di sini itu lumayan banyak gitu. Bagi saya sendiri, karena ini merupakan kali pertama saya datang ke galeri seni, mungkin bagi saya masih awam akan karya-karya seni tersebut, dan menurut saya karya seni tersebut sangat luar biasa, sangat fenomenal, dikarenakan setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Kuswa sendiri bahwa karya seni tersebut terbuat dari bahan-bahan yang bernilai, contohnya dari logam, dari kayu jati, dari serpihannya. Pendapat saya tentang ruangan galeri, khususnya ruangan karya seni rupa tersebut, pendapat saya itu sangat bagus. Namun ada beberapa, di dalamnya itu ada beberapa lighting yang mati, sehingga beberapa karya lukisan tersebut tidak tersoroti oleh lighting karena mati, sehingga mengurangi keindahan, nilai keindahannya, nilai estetiknya. Alangkah baiknya diperbanyak atau ditambah lagi lightingnya. Dalam galeri tersebut ada satu karya yang selalu saya amati. Karya tersebut berjudul Zebra Cross, di mana di situ saya ingin memberikan syarat atau memberikan kritikan kepada salah satu karya yang berjudul Zebra Cross tersebut. Menurut saya alangkah lebih baiknya jika pada lukisan tersebut yang menunjukkan zebra cross tersebut agar lebih diperjelas lagi, karena di dalam lukisan tersebut zebra crossnya itu terlalu kecil sehingga orang itu bisa saja mana yang dimaksud dengan zebra crossnya gitu, sehingga saya mengkritik bahwa alangkah baiknya zebra cross itu agak perbesar lagi gitu. Ya, yang seperti kita sudah telusuri di sana itu banyak banget karya-karya seni buatan dari Pak Kuswa ini. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, dan ada juga yang campuran seperti backgroundnya itu 2 dimensi dan disertai 3 dimensi yang seperti membentuk gitu. Dan ngomong-ngomong kita ngebahas tentang karya seni dari Pak Kuswa ini, pastinya ada ciri-cirinya, Jong. Bukan ciri-cirinya, tapi lebih ke ciri khas dari Pak Kuswa ini. Dan seperti yang sudah saya dan anggota kelompok saya lihat, di hampir seluruh dari karya seni Pak Kuswa ini terdapat titik bulat yang banyak gitu, membentuk persegi panjang, dan itu seperti menjadi ciri khas dari Pak Kuswa ini. Juga untuk background atau latar belakangnya itu ada kotak-kotak gitu, warnanya itu shade kayak warna biru atau warna merah, nge-shade gitu, dan kotak-kotak itu bersatu, mirip seperti gaya WPAP, Wedas Pop Art Portrait ya. Gayanya itu mirip seperti itu, yang mana kotak-kotak yang geometris itu bersatu padu menjadi sebuah background yang membentuk gitu. Juga udah selesai dari dalamnya, excited banget sih, pintas banget kan? Iya, betul. Banyak banget ya karya-karyanya. Iya, bagus-bagus. Next kita kapan-kapan lagi. Ya, dan dalam kunjungan kali ini juga dapat memperluas wawasan kita mengenai seni. Dan kita bisa bertemu Pak Budiono. Ya, salah satu seniman asal Majalengka ya, yang sangat luar biasa, karya-karyanya juga sangat membuka pikiran kita bahwa seni itu sangat luas. Tadi ada satu kalimat yang saya kutip, bahwa saat kita ingin menciptakan sebuah seni yang indah, maka kita harus mengenali apa yang akan kita bentuk. Ada. Next time udah ikuti. Tuh.